terjadi disorganisasi nih, sama disfungsional sosial. Jadi masyarakat kita ini udah mengalami gangguan sosial. Ya contohnya adalah tadi penolakan masyarakat Kelapan mau balik kampung, tenaga kerja yang dari Sulawesi, ya kan, petugas, ya kan. Nah itulah kira-kira. Jadi memang kita mesti bawa masyarakat. Yang nomor satu adalah masalah kesehatan kita utamakan. Jadi standar operating prosedurnya nih, standar operasionalnya nih mesti ngikutin yang tadi ODP tadi, ya kan. Datang melapor kepada posko kesehatan, ya kemudian dilakukan pemeriksaan pada yang bersangkutan, lalu kemudian mereka di label mana yang jadi tidak ada gejala, hanya melaporkan saja tapi tetap kita filekan, dan mana yang kita anggap sebagai ODP yang kita pantau selama 14 hari. Jalanilah proses pemantauan. Bahwa dalam pemantauan tadi dari Sintang, dia mau melakukan perjalanannya ke Ambalau untuk memasang 8 tower di sana. Silakan. Nanti dari Dinas Kesehatan akan merujuk kepada Puskesmas Ambalau, dilanjutkan proses pemantauan sebagai ODP-nya itu di Puskesmas Ambalau. Bahwa kemudian dia ternyata memang tidak ada gejala apa-apa, ya kan? Kemudian minta izin untuk memasang tadi 5 jam mengerjakan towernya itu, ya boleh, tapi didampingi oleh petugas kesehatan yang ada di Puskesmas Ambalau. Kira-kira kalau seperti itu masyarakat juga tenang. Jadi saya juga memahami kenapa 5 orang datang lalu 5 orang diminta kembali, ya, tidak diusir, diminta kembali, ya, karena seperti itu tadi prosedur tidak diselenggarakan dengan baik. Ya, ini pun sudah kita jelaskan kepada masyarakat perkebunan, mau bosnya, pimpinannya yang mengurus kitas, ya surat izin kerja tuh kan kadang-kadang yang sampai ke Jakarta baru balik kan, tetap dia prosesnya dengan ODP. Mau dia punya klinik, punya usaha, tidak ada urusan, harus dengan otoritas kesehatan kita dulu supaya bisa dipantau. Bahwa kemudian nanti dari Dinas Kesehatan merujuk kepada klinik kesehatannya untuk memantau selama 14 hari dengan wajib lapor setiap harinya, itu silakan aja, ya itu prosedur kita ikuti. Itu. Jadi tadi dengan tokoh, dengan pemuka agama, pemuka masyarakat, lebih banyak itulah bagaimana masalah dampak sosial dari COVID-19 ini. Yang kedua adalah menurut hitungan saya, kita ini sudah mencapai puncaknya, peak nih. Kita ini sudah mulai menurun. Karena sudah saya bikin statement saya bahwa data yang disampaikan oleh siapa di juru bicara adalah data pemeriksaan lab yang spesimennya diambil kira-kira 7 sampai 10 hari yang lalu, ya kan? Mungkin sekarang sudah hari ini sudah sampai peaknya nih. Kita sudah menurun. Cuma sangat berbahaya. Kita ini menunggu second wave, gelombang kedua dari corona ini yang akan meledak di berbagai tempat, terutama di pedalaman-pedalaman akibat mudik. Ya kita mesti lebih sabar dan jaga diri, gimana caranya supaya nggak usah mudik. Kan kalau kita kasihan dengan saudara kita, Anda bayangkanlah, Susi kan dari Banyuwangi kan, dari Jakarta, ya kan itu 1,3 juta pulang, sebagiannya nanti ada puluhan ribu yang pulang ke Banyuwangi, ke Osin, ke kampung-kampung kecil kan, lalu dia bawa penyakit. Nah kan di pedalaman-pedalaman kita yang di Jawa, ya pedalaman kita di Sintang tuh kan tidak siap dengan fasilitas kesehatannya. Kalau misalnya di Selawai ada yang sampai sesak nafas, oksigen dia punya, tapi ventilator dia tidak punya. Mau dibawa rujuk ke Sintang kan perlu waktu sampai 5 jaman kan, apakah tertolong atau enggak, kira-kira gitu kan. Dan kita takut nanti lebih parah ya dengan mudik ini. Nah kita ini dites oleh sejarah nih, kalau yang mudik ini bisa kita atur betul, ya kan, kita jaga betul tidak terjadi gelombang kedua, ya kita selamat lah, ya mudah-mudahan cepat hilang lah. Khusus Sintang, ya sekarang kita masih di peta itu masih putih ya, jadi pasien dalam pengawasan pun satu pun tidak ada. Tapi kita dites nih dengan mudik ini nih, ya dengan arus manusia dan sebagainya. Kalau kita kendor melakukan pembatasan sosial, yang saya cerita tadi ada sales ya 6 orang, dia bisa kesana kesini sembarangan sampai Merakai, sampai ke Nanggaketungau kan. Ya kalau tidak melalui prosedur yang betul kan, bisa saja terjadi timbul kasus. 2, 3, 4 kasus. Saya udah siapkan, pokoknya ada kasus pasien dalam pengawasan. Itu udah kita perlakukan seperti protokolnya COVID-19 sambil menunggu konfirmasi lab. Kemudian pada daerahnya kita lakukan lockdown parsial
lockdown pada daerah itu. Kalau RT 12 Kampung Ladang misalnya, ya lockdown di RT 12. Ya kira-kira seperti itu dan ada tawar. Kalau enggak nanti masyarakat resah yang lain kan. Orang satu orang aja, orang kampungnya sendiri balik diusir kok. Sampai sekarang luntang-lantung nih, di Merauke nggak tahu mau di mana lagi dia nih. Ya mau di asrama ditolak, mau di ditolak kan, kesian mereka kan. Nah jadi kira-kira seperti itu.